Jadi sebenarnya kalau dilihat perkembangan kopi specialty itu bisa dilihat dari awalnya sih, dari misalnya proses penanamannya. Dari dulu petaninya nanam kopi sebenarnya di mana aja. Mereka nggak peduli ketinggiannya, nggak peduli jenis tanahnya bagus atau enggak. Tapi sekarang petani mulai sadar kalau misalnya kopi Arabica itu harus ditanam di ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan kopi Robusta, sehingga sekarang kualitasnya pun makin bagus bijinya. Terus kalau dari proses proses panennya pun mereka petik yang benar-benar matang. Kalau dulu mereka petik semuanya, jadi kualitas atau nutrisi di dalam biji kopinya sebenarnya beda-beda. Jadinya nanti waktu di sangrai pun hasilnya juga susah untuk dibedain kualitas yang bagus sama kualitas yang jelek. Kalau dilihat dari proses pasca panennya, mereka udah punya alat untuk memisahkan sendiri antara kopi yang matang sama yang kurang matang, sehingga yang kurang matang nanti bisa dibuang. Jadi cuma diambil yang benar-benar matang aja. Kemudian ada juga kayak proses yang namanya hand sorting, yang dimana kopi-kopi yang udah dikupas itu dipisahin lagi berdasarkan grade-nya atau kualitasnya, sehingga memang benar-benar kualitas yang didapatkan dari kopi dari awal, dari penanaman sampai ke bijinya itu bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat dari proses sangrainya, kalau zaman dulu orang masih suka sangrainya yang gelap banget sampai kopinya kadang-kadang keluar minyaknya, terus hitam sekali, sehingga ketika diseduh itu rasanya pahit. Makanya biasanya dulu orang-orang minum pakai gula atau pakai susu untuk menghindari itu. Nah, kalau sekarang kopi digoreng lebih ke yang nggak terlalu gelap, sehingga rasa-rasa yang macam-macam dari kopinya itu sendiri nggak ditambahin sama alat-alat sama bahan-bahan apapun, bisa lebih keluar rasanya. Jadi orang biasanya nggak perlu minum lagi pakai gula, nggak perlu nambahin lagi misalnya kayak susu kental manis atau pemanis-pemanis buatan lainnya kayak gitu. Nah, kalau dari proses penyeduhannya sendiri pun sekarang orang udah lebih mulai memperhatikan detail, seperti berapa kasar kita harus ngegiling, berapa derajat suhu air yang harus kita pakai, atau berapa lama waktu yang kita gunakan untuk menyeduh kopinya sampai kopinya jadi, sehingga rasa pahit itu kita kurangin semaksimal mungkin. Jadi orang lebih bisa merasakan misalnya rasa manisnya, asamnya, dan lain-lainnya gitu sih.